Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Huda dengan NIM 2236045. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang isi dari soal UTS tersebut. Yang pertama yaitu jelaskan apa itu audit sistem informasi, fungsinya, beserta peran auditor dalam pengembangan sistem audit. Yang pertama yaitu pengertian. Audit sistem informasi adalah proses pemeriksaan dan evaluasi terhadap infrastruktur, kebijakan, prosedur, dan pengendalian teknologi informasi untuk memastikan bahwa sistem berjalan efektif, aman, dan sesuai dengan tujuan organisasi. Yang selanjutnya itu fungsi. Yang pertama itu memastikan keamanan data dan sistem, menilai kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi, mengidentifikasi risiko dan kelemahan sistem, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Yang selanjutnya itu peran auditor. Mengumpulkan dan menganalisis bukti audit, menilai efektivitas kontrol TI, mengidentifikasi celah keamanan dan risiko, memberikan rekomendasi pengembangan dan perbaikan sistem audit. Selanjutnya soal yang kedua yaitu jelaskan apa saja pengendalian audit sistem informasi dan risiko apa yang terjadi dalam auditing. Yang pertama yaitu pengendalian dalam audit sistem informasi, di mana pengendalian yang pertama yaitu pengendalian umum, general control, yaitu keamanan fisik, manajemen perubahan, pengendalian akses, percadangan data, dan pemulihan bencana. Yang kedua yaitu pengendalian aplikasi, yaitu validasi input, otoritas transaksi, pengolahan data yang akurat, dan output yang tepat. Masuk kita ke risiko dalam auditing. Yang pertama yaitu risiko keamanan data breach, risiko kesalahan data integrity issue, risiko kegagalan sistem, risiko akses tidak sah, dan risiko human error. Masuk kita soal yang ketiga yaitu jelaskan tahap proses pelaporan hasil audit sistem informasi dan uraikan hubungan antara keamanan informasi, information security, dan audit sistem informasi. Yang pertama yaitu tahap pelaporan hasil audit. Yang pertama yaitu perencanaan audit, yaitu menentukan ruang lingkup dan tujuan. Selanjutnya pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan pengujian. Selanjutnya analisis temuan, membandingkan kondisi dengan standar. Yang keempat yaitu penyusunan laporan, memuat temuan, analisis, dan rekomendasi. Yang kelima yaitu presentasi laporan, menyampaikan hasil ke pihak manajemen. Dan yang terakhir yaitu tindak lanjut atau follow up, memastikan rekomendasi dijalankan. Masuk kita ke hubungan informasi security dan audit sistem informasi, yaitu informasi security adalah tujuan utama untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Yang selanjutnya itu audit sistem informasi berperan menilai apakah langkah-langkah keamanan informasi sudah memadai dan efektif. Masuk kita soal yang keempat yaitu dalam audit sistem informasi akademik di universitas ditemukan bahwa proses backup data hanya dilakukan setiap 3 bulan sekali. Analisis risiko apa yang mungkin timbul dan apa rekomendasi Anda? Yang pertama yaitu analisis risiko. Kehilangan data yang signifikan jika terjadi keseruakan sistem informasi sebelum jadwal backup berikutnya. Yang kedua yaitu risiko downtime yang lama akibat data tidak lengkap. Yang selanjutnya itu potensi pelanggaran regulasi atau kebijakan terkait perlindungan data. Rekomendasinya itu lakukan backup lebih sharing atau harian atau mingguan. Gunakan backup otomatis dan terjadwal, dan simpan backup di lokasi berbeda seperti Office dan Cloud. Masuk kita soal yang kelima yaitu sebuah perusahaan mengalami serangan ransomware. Sebagai auditor, jelaskan langkah-langkah audit yang Anda lakukan untuk mengevaluasi kontrol keamanan yang ada. Masuk kita ke langkah-langkahnya yaitu yang pertama yaitu identifikasi serangan. Menentukan jenis ransomware dan dampak yang terjadi. Yang kedua itu evaluasi log sistem, melihat aktivitas mencurigakan sebelum serangan. Yang ketiga itu menilai kontrol keamanan, firewall, antivirus, patch update, dan kebijakan akses. Yang keempat itu pemeriksaan prosedur backup, apakah backup tersedia, aman, dan terbaru. Yang kelima yaitu wawancara personel TI, mengetahui respon dan penanganan insiden. Yang keenam yaitu uji ulang keamanan, melakukan penetration
test atau vulnerability assessment. Yang ketujuh yaitu berikan rekomendasi ide atau misalnya peningkatan pelatihan keamanan, update software, dan segmentasi jaringan. Sekiannya penjelasan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.